Ka, mita? Coba mana paling secontreng kan kita. Areng. Do tinggi tu soalnya. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimit pesat deh ta? Kami Kam. mahasiswa agroteknologi semester 4. Nda tamu ka rodi. Saya sendiri Anita Tustiamisi, rekan saya Itu. Nisa, dan ada dua narasumber kami yaitu Pak Sardi, sama Pak Junaidi. Kak, di sini kami akan bertanya-tanya tentang masalah padi dan pengolahan sumber daya air. Yang pertama, kan kalau irigasi Pak, terus ada kendala sama irigasi dan segala macam. tidak ada si kendala sama irigasi. Cuma kendalanya sama air aja dari air penyeberangan dari penyeberang dari selatan. ya. Ya, nyebrang ke sini. Berarti apa saja varietas yang dikatakan? Varietas padi yang saya tanam Impari 19 sama Impari 7. Berarti ada kendala nggak Pak di saat tanam padi gitu setelah sendiri? Ya memang ada. Kita memilih bibit yang sesuai sama lokasi atau lahan. Terus mana sama namanya atau penyakitnya? Ya kalau Kita tanggulangi aja dari dengan bibit saya tabur waktu sudah nyampe waktu kita mukul, ya saya tabur pakai pakai kuradan. Kalau ada kerugian itu gimana Pak? Kalau kita sosialisasikan silakan lagi. Ramah lingkungan bisa pupukkan ramah lingkungan itu bisa dipupukkan sebelum tanam atau sudah tanam ya, bisa digunakan ya bisa digunakan ya. Berarti kan Angkam ta bawa kayu benak kita bawa mi ya mo. kalau pupuk Zaman kingo apa kimelok kini. Ah. sosialisasikan. Oh. Iya. Tapi deta kerudung deh kita kita. Kalau perubahan iklim itu ada nggak? Ada. Seperti kalau tergantung air, Ya tergantung hujan, cuaca. Ya, kalau ini ulu menurut pendapat Pak Syahid Anu apakah itu kota? Ibu bidaka mau menang sama tulis ditanya apa masih pertanyaan tinggal. Ya dua nih kota kita. Mana foto teman ni, nomor kita. Isinya nganga bawa kayu kota kana. Kita nak kingo apa? Cerita. Terus pola tanamnya. Ya kalau pola tanamnya, ya saya pakai dari kotak. Oh. Pola tanam itu artinya gini loh. Berapa kering, nanti kita akan tanam apa gitu loh ya. Kan dalam 1 tahun itu menanam 2 kali atau 3 kali. Tetapi biasanya di sini menanam 2 kali. Setelah padi nanti kita akan tanam yaitu hortikultura yaitu semangka. Namanya itu pola tanam. Iya. Iya, bukan langkah ini. Ya, itu. Pola tanamnya. Apa mangkal? Lahan-lahannya itu gimana? Ini pengolahan lahan ini kalau di Sumbawa ini termasuk juga kelompok ini dibajak itu 1 kali, yang 1 kali sisir, berarti dibajak 2 kali. Oh, ya. Bajak 2 kali. Iya, 1 kali bajak pertama, kemudian disisir, baru tanam. Iya. Berarti setelah masuk bahan organik segala macam. Iya, baru disisir. Dan dapatkan 2 hari. Nah, baru kita tanam lagi. Nah, lalu wawancara nenek kengal 5 kayak pangkas tapi tay. Taman banjir aku tidak kan. Mana
sama pengolahan airnya Pak? Kalau di sini. Ya pengolahan airnya ini kita masih tergantung di dalam irigasi. Dalam irigasi. Irigasi apa ini mama ini yaitu pada saat itu pada pengolahan lahan itu kita dapat air jatah air. Nah ya kan pada saat pertumbuhan padi kita juga dapat air. Nah cuma sekarang ini pada saat ini fase ini mau panen ini kita dapat harapan dari air hujan itu ada datang itu. Karena kita musim hujan ini. Berarti nggak pernah terjadi konflik gitu Pak? Anda pernah Untuk sementara ini di kelompok kita tidak terjadi konflik karena kita musim hujan kemudian airnya bagus. Biasanya yang ada konflik itu pada saat musim kemarau. Ya. Kalau musim hujan enggak ya. Biasanya siapa sih teman itu? Terus bentar tanya lagi apa kata yang tanya kenan apa? Jadi nung ngetak sama lagi konon kita kai. Saya mengetahui padi itu kena penyakit atau Yang mana? kalau misalnya kayak penyakit penyerep. Iya memang kelihatan. Itu ada tanda-tandanya. Ada Tanda awal. Kalau wereng itu, kalau kena wereng, ya pertama dari pucuk merah atau coklat itu kan wereng. Berarti belum keluar malah. Belum keluar buahnya. Masih. Oh, masih. Ya, sudah berbentuk sudah itu anunya. Kalau hamil, ya itu baru. Seperti orang perempuan. Berarti tidak pengaruh gitu Pak. Misalnya kan lahan kayak lahan yang pernah saya lihat. Oh, seperti Pak kaki putih din. Jadi yang putih ya. Kok pendek gitu. Oh, ya ada ini pengaruhnya. Jadi begini, itulah yang kita terapkan sekarang tanam tandur jajar ya. Kenapa di setiap dekat pematang itu padinya tinggi-tinggi dan buahnya bagus-bagus. Ternyata di pematang itu terjadinya ruang rongga udara. Ya, seperti ruang rongga udara. Nah, ya, makanya saat tanam tandur jajar itu ada tandur jajar 21, 31, 41, tetapi antara 4 dan 1 itu ada rongganya, ada gangnya ini. Itulah. Ya, iya. Sehingga terjadilah istilahnya pengaturan udara sehingga padi itu bagus sekali ya. Ya. Tapi kalau tidak ada rongga udara begini, kadang-kadang gini yang bagus, mungkin tengahnya tidak bagus. Biasanya ada yang Karena ya pada kaki ya yang karatai. Nah, jadi rongga udara itu penting sekali. Taman Junaidi, bagaimana cara mengendalikan hama keong mas? ya kita obat, kita semprot. Kadang-kadang itu nih mati sih, tapi mati yang itu nih ada yang lain lagi. Kalau menurut Bapak Sardi, apakah Bapak Sardi bisa membantu Bapak Junaidi? Iya. Mengapakan? Ya. Keong mas itu termasuk juga hama, jadi harus diberantas atau dikurangi pada saat sebelum tanam ya kan, kita semprot, kemudian sampai pada tanaman itu umur 1 minggu atau 2 minggu itu semprot ya. Berarti 2 kali semprot? Iya 2 kali semprot sehingga nanti pilih obat untuk keong mas itu yang bisa mematikan sampai mulai dari telur sampai pada dewasa ya kan itu. Ya, ada obatnya juga ya. Tapi ada sih katanya ada sumber yang saya dengar gitu Pak. Kalau ternyata keong emas itu banyak manfaatnya katanya. Yang pertama misalnya untuk entah ayam, entah bebek gitu. Itu kalau dari telurnya itu bisa untuk meningkatkan omega 3 di dalam telur itu, jadi jadi bisa gitu kita gunakan badan, kita gunakan keong emas itu untuk ternak gitu. Untuk meningkatkan. Ya betul. Keong mas itu sebenarnya apabila petani bisa manfaatkan itu merupakan juga pendapatan tambahan. Karena apa? Keong mas itu pertama
kalau kita bisa kita makan, kita senang kepada keong mas itu rasanya enak gitu keong mas itu ya, bisa menjadikan lauk. Jadi dan gizinya tinggi itu, terutama bagi laki-laki itu tingginya. Wah, aku ki anu kakan den so masih kalura. Apabila banyak ya kan kita Yang ropok nih. makannya ya bisa kita hancurkan untuk makanan ternak ya kan. Itu vitaminnya tinggi, hingga telurnya juga banyak, kemudian gizi untuk ternaknya juga tinggi. Tapi untuk ayam, untuk bebek, tapi yang paling bagus adalah bebek. Ini lalu ba noro ba. Tak mati mati tay. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya kita bisa sosialisasikan ke petani, kita memanfaatkan semaksimal mungkin yang ada gitu. Jadi gimana ya, kendalanya gitu Pak, biasanya kan para petani itu saya nggak mau ini kalau nggak lihat contoh dari kita gitu. Ya itu sudah karena petani tidak terbiasa makan dengan keong gitu ya. Hanya makan ikan laut apa jadi tidak tahu bahwa keong itu ada gizinya ya kan itu. Tapi sebenarnya kalau di Jawa itu kalau ada musimnya keong itu ada perayaan itu ya, sebagai sate keong atau sebagai tumis keripik juga bisa. Kalau misalnya kita mau sosialisasikan ke masyarakat gitu, berarti kita harus olah dulu. Iya. Kita harus ada contoh ya. Harus kasih contoh dulu. Ya baru bisa. Kemudian suruh nikmati semua, baru terasa semua, baru dia itu tahu. Mencoba. Kalau belum dikasih contoh, masyarakat juga belum bisa. Kalau sudah dikasih contoh, masyarakat baru dia mau ikut. Bumbu nah tuh mencret. Pertama, kanan gudam. Nyaman benar. Itu sih masalahnya, nggak ada burung sih atau apa. Kalau burung ini kurang ya. Kurang kalau banyak anunya itu. Mengaruhi sudah berkurang kan itu. Iya. Kalau 1-2 orang nanam itu baru itu banyak. Ini kan keseluruhan ya. Kalau kita di sini ya udah ke sana. Iya, kalau sedikit tidak ada tempat lain. Di sini kalau umpama seperti ini, ya bersatu. Umpamanya nih, padinya sudah berbuah kan enggak sih kalau bersatu. Kalau ada 1 orang atau 2 orang yang duluan nih, ya baru ada. Makanya kita harus nanam serempak. Ya harus kita nanam serempak supaya keluar buahnya sama-sama. Jadi bumbunya ke lahan dan dia tuh. Yo kemati nih, maka kita nondo ada tah. Ya kelepas diri tah. Ya nanti informasinya lanjut, kita tambah lagi ya. Sudah mah, Mana nuker?